Perkenalkan, nama saya Nopedia Putarigan dengan NPM 2109-20002 di Universitas Katolik Santo Tomas. Kali ini saya membuat video tentang pakaian adat pengantin Karo dengan bentuk tugas saya di mata pelajaran Sosiolinguistik yang diampu oleh Ibu Liana, SPD, MPD. Sebelum lanjut, boleh di-subscribe videonya. Terima kasih. Yuk lanjut. Baik, di sini saya akan memperlihatkan pakaian adat Karo. Ayo, yuk jalan. Udah. Kampuh. Pengantin wanita memakai kampuh sebagai kain yang diikat di pinggang sebelum wisnipes. Kampuh digunakan pengantin wanita dari pinggang hingga menutupi mata kaki pengantin wanita. Menurut David Purba 2016, kampuh biasanya menggunakan motif bunga matahari yang melambangkan sukacita dan harapan agar murah rezeki. Namun pada saat sekarang ini banyak sekali macam-macam kampuh dan motif-motif yang lainnya. Setelah pengantin wanita menggunakan kampuh, dia akan menggunakan uisjulu. Uisjulu merupakan kain yang digunakan pengantin wanita sebagai kain kedua sebelum menggunakan uisnipes. Uisjulu digunakan wanita dari pinggang hingga lutut. Uisjulu bersifat lebih tebal serta memiliki warna hitam kebiruan. Ukuran uisjulu biasanya sama dengan uisnipes dengan ukuran panjang 146 cm dengan panjang. Ukuran uisjulu biasanya sama dengan uisnipes dengan ukuran panjang 146 cm kali 74 cm. Uisnipes adalah kain yang digunakan sebagai kain terluar yang dililit di pinggang pengantin wanita. Uisnipes digunakan pengantin wanita dari atas pinggang hingga bagian tengah paha. Kain ini memiliki berbagai macam motif serta warna. Uisnipes biasanya memiliki warna ungu, merah, coklat, atau hijau. Uisnipes memiliki ukuran panjang 146 cm kali 74 cm. Kelam-kelam atau uis kelam-kelam adalah kain yang digunakan oleh pengantin wanita untuk menutup kepala. Uis kelam-kelam merupakan kain yang digunakan untuk lapisan tudung bagian tengah. Uis kelam-kelam merupakan kain yang berwarna hitam pekat dan tanpa motif. Uisgara. Untuk tudung bagian luar pengantin wanita menggunakan uisgara. Uisgara berwarna merah tua dan ada juga memiliki motif garis-garis kecil berwarna putih di tengahnya. Tepian kain ini berwarna merah tua dan ujungnya berumbah. Dan sebagian dari kain ini memakai benang emas. Uisgara memiliki dua macam jenis. Uisgara menggunakan benang emas biasanya digunakan untuk upacara tertentu seperti pernikahan. Sedangkan yang tidak menggunakan emas digunakan oleh wanita untuk kegiatan sehari-hari. Sebagai penutup kepala, uisgara dibuat dengan bahan kapas yang dipintal secara manual dan diberi cat pewarna alami.
Kebaya. Untuk pakaian pengantin wanita biasanya menggunakan kebaya. Warna kebaya umumnya berwarna merah, kuning, atau emas senada dengan kain lainnya. Mengenai aksesoris dan perhiasan yang digunakan pengantin wanita adat Karo. Yang pertama adalah sertali layang-layang kiting. Menurut buku Mengenal Rasa, Karsa, dan Karya Kebudayaan Karo halaman 181 2016, pengantin wanita dalam acara pernikahan menggunakan sertali layang-layang kiting yang dikaitkan di tudung pengantin wanita. Sertali layang-layang kiting memiliki motif layang-layang. Sertali layang-layang kiting terbuat dari bahan emas atau perak yang disepuk oleh emas. Yang kedua adalah kondang-kondang. Untuk menambah keindahan pada tudung pengantin wanita Karo, aksesoris yang dipasang adalah kondang-kondang. Menurut Tata Rias Pengantin Wanita Sumatera Utara halaman 38 2016, kondang-kondang dipasang di ujung kiri dan di ujung kanan pengantin wanita Karo. Kondang-kondang terbuat dari emas. Pada dahulu, kondang-kondang ini dibuat karena untuk menangkal kejahatan. Ketiga adalah Padung Raja Mahuli. Dalam upacara pernikahan, pengantin wanita menggunakan padung Raja Mahuli sebagai perhiasan yang dipasangkan di telinga wanita. Padung Raja Mahuli terbuat dari emas serta memiliki motif daun pakis. Menurut buku Mengenal Rasa, Karsa, dan Karya Kebudayaan Karo halaman 183 2016, padung Raja Mahuli digunakan sebagai hiasan saja dan digunakan dalam acara seperti pernikahan dan syukuran. Tapi sekarang padung Raja Mahuli jarang dipakai. Untuk pernikahan orang hanya menggunakan anting-anting modern saja. Yang keempat adalah kalung bura. Menurut buku Mengenal Rasa, Karsa, dan Karya Kebudayaan Karo halaman 187 2016, pengantin wanita menggunakan kalung bura atau bura sertali layang-layang yang dikalungkan di leher wanita. Pengantin wanita menggunakan kalung bura sertali layang-layang untuk menambah keanggunan pengantin wanita tersebut. Kalung bura sertali layang-layang terbuat juga dari emas. Dan yang kelima adalah gelang leang hibol. Pengantin wanita menggunakan aksesoris tambahan pada pergelangan tangan menggunakan gelang yang bernama gelang leang hibol. Gelang leang hibol terbuat dari emas. Tapi pada saat sekarang, gelang tersebut jarang dipakai oleh wanita. Sekarang hanya pria saja yang memakainya. Kebanyakan hanya pria saja yang memakainya. Yang keenam, cincin tapak gajah. Pengantin wanita menghias jari manisnya menggunakan cincin tapak gajah. Cincin tapak gajah terbuat dari emas ataupun perak yang disepuh menggunakan emas. Menurut buku Mengenal Rasa, Karsa, dan Karya Kebudayaan Karo halaman 17 2016, cincin tapak gajah hanya digunakan pada saat pesta adat dan digunakan hanya untuk menambah kesan keindahan atau hiasan. Tapi pada saat sekarang ini, cincin tapak gajah itu tidak ada lagi digunakan, baik pria ataupun wanita tidak lagi digunakan. Nama busana pernikahan adat suku Batak Karo pada pria. Yang pertama adalah uis bekabuluh sebagai bulang-bulang. Pada acara pernikahan adat suku Karo, pengantin pria menggunakan penutup kepala yang disebut dengan bulang-bulang.
Bulang-bulang pada pakaian pengantin tersebut menggunakan kain yang bernama uis bekabulo atau disebut dengan bekabulo. Pada saat pesta pernikahan, kain ini dipakai pengantin pria sebagai simbol dan wibawa dari seorang putra karo Menurut David Purba 2016, uis bekabulo memiliki ciri yang tegas sehingga menghasilkan kesan wibawa pada pengantin pria. Uis bekabulo memiliki panjang kain 166 cm kali 86 cm. Kedua, uisgara sebagai selempang pada pengantin pria. Menurut buku Tata Rias Pengantin Sumatera Utara halaman 40, pengantin pria menggunakan uisgara yang dibentuk dari bahu kiri ke bahu kanan, sebelah kanan dengan bagian belakang membentuk segitiga. Kain uisgara yang digunakan biasanya berukuran 166 cm kali 82 cm. 3. Uis gatip jongkit sebagai sarung. Pengantin pria dalam upacara pernikahan menggunakan uis gantip jongkit sebagai sarung atau penutup kaki yang dipasang dari pinggang. Menurut buku Tata Rias Pengantin Sumatera Utara halaman 40, motif yang dipasang pengantin pria senada dengan motif yang dipasang di pengantin wanita agar terlihat indah. Menurut David Purba 2016, uis gatip jongkit memiliki kesan teguh serta perkasa bagi seorang putra karo. Jadi, uis gatip jongkit memiliki kesan yang teguh serta perkasa bagi seorang putra karo. Kemeja dan jas. Untuk pakaian utama, pengantin pria suku Batak Karo biasanya menggunakan kemeja serta jas berwarna hitam. Untuk kemeja, pengantin pria menggunakan warna yang senada dengan pakaian pengantin wanita dan jas yang dikenakan. Aksesoris dan perhiasan yang digunakan pengantin pria. Yang pertama adalah sertali rumahan kitik. Pengantin pria suku Batak Karo menggunakan perhiasan yang dipasang di tudungnya menggunakan hiasan yang bernama sertali rumahan kitik. Menurut Tata Rias Pengantin Wanita Sumatera Utara halaman 38 2016, sertali rumahan kitik dililitkan di bulang-bulang atau tudung pengantin pria tersebut. Sertali rumahan kitik terbuat dari emas. Pada upacara pernikahan dulu fungsinya dibilang sebagai raja dari pernikahannya. Kalung surtali. Untuk bagian leher, pengantin pria menggunakan kalung surtali yang dikalungkan di leher pengantin tersebut. Kalung surtali terbuat dari emas. Gelang marsarung atau reang marsarung. Menurut buku Mengenal Rasa Karsa dan Karya Kebudayaan Karo halaman 180 2016, pengantin pria menggunakan gelang marsarung untuk aksesoris atau perhiasan di pergelangan tangannya. Gelang marsarung terbuat dari emas atau perak yang disepuh emas. Yang keempat adalah tudung mayang. Untuk menambah keindahan pada bulang-bulang atau hiasan kepala pengantin pria menggunakan tudung layang-layang yang ditancapkan di bulang-bulang tersebut. Menurut buku Mengenal Rasa
Karsa dan Karya Kebudayaan Karo halaman 180 2016. Tudung mayang terbuat dari emas. Yang kelima, cincin tapak gajah. Pengantin pria juga menghias jari manisnya dengan menggunakan cincin tapak gajah. Cincin tapak gajah tersebut terbuat dari emas ataupun perak yang disepuh menggunakan emas. Menurut buku Mengenal Rasa Karsa dan Karya Kebudayaan Karo halaman 177 2016, cincin tapak gajah hanya digunakan pada saat pesta adat dan digunakan hanya untuk menambah kesan keindahan atau hiasan. Namun, pada saat sekarang jarang sekali pengantin perempuan ataupun pria menggunakan cincin tapak gajah tersebut.